Halo sobat pecinta film, kembali lagi di channel Leskrimmotion Review. Di video kali ini saya akan membahas sekaligus merangkum alur cerita dari film terbaru yang berjudul Troll tahun 2022. Dimana menurut cerita dongeng, troll adalah makhluk mitologi yang tercipta dari tumpukan batu dan juga tanah. Nah, di film kali ini kita akan diperlihatkan bagaimana bentuk troll jika berada di dunia nyata. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Oke lah, daripada kalian makin penasaran sampai nyari troll ke puncak gunung, mending langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dibuka di sebuah gunung batu di Norwegia, di mana terlihat di sana seorang anak perempuan bernama Nora yang sedang mendaki gunung bersama ayahnya. Melihat gunung batu di sekitar mereka membuat ayah Nora pun teringat akan dongeng tentang troll. Dahulu kala saat pernikahan troll ada 13 troll yang mabuk sampai lupa waktu. Lalu saat matahari terbit dan sinarnya mengenai tubuh mereka, semua troll itu pun kemudian membeku dan berubah menjadi gunung batu. Ah, palingan itu mah cuma cerita dongeng aja ya. Si bocil dikasih tahu malah ngeyel. Hingga kemudian sang ayah pun berkata, "Kamu harus percaya agar bisa melihatnya." Dan saat itu pula si Nora pun kemudian memejamkan mata dan melihat dengan seksama. Dan tiba-tiba gimana? Mantap kan? Singkat cerita, 20 tahun kemudian saat itu pemerintah sedang berfokus untuk melakukan penggalian di Gunung Dopre untuk mewujudkan pembangunan jalur kereta yang baru. Di sana terlihat ada beberapa demonstran yang tidak setuju dengan penggalian itu karena dianggap telah merusak alam. Dan untuk mempercepat proses penggalian tersebut, para pekerja pun kemudian sepakat untuk meledakkan gunung tersebut. Namun tiba-tiba akibat kejadian tersebut, puluhan pesawat militer pun langsung dikirim untuk memeriksa keadaan di lokasi kejadian. Dan dari pemeriksaan itu ditemukan ada sebuah jejak kaki raksasa yang bergerak ke arah selatan. Karena situasinya mulai mengkhawatirkan, pihak militer pun terpaksa harus mendiskusikan hal ini dengan Perdana Menteri. Di samping itu, terlihat di sana Perdana Menteri pun datang bersama penasihatnya yang bernama Andreas. Di sana juga telah hadir para ahli dari berbagai bidang termasuk si Nora yang saat ini berprofesi sebagai profesor paleontologi. Dalam rapat itu, para ahli pun mulai berspekulasi tentang jejak kaki yang mereka temukan itu. Namun anehnya tidak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa bukti yang ditemukan itu adalah sebuah jejak kaki. Karena secara logika tidak akan ada makhluk hidup yang memiliki jejak kaki sebesar itu. Dan tak lama kemudian pendapat itu pun akhirnya terbantahkan saat mereka melihat sebuah bukti rekaman video dari ponsel salah satu demonstran di sana. Di mana di dalam video tersebut terlihat sangat jelas bahwa ada sosok monster batu yang keluar dari Gunung Dopre itu dan meraung seperti hewan buas. Makhluk yang mereka sebut sebagai hewan buas itu pun kemudian terus berjalan menuju ke arah selatan dan menyapu bersih setiap tempat yang ia lewati. Setelah itu, Nora dan Andreas pun langsung dikirim untuk melakukan penyelidikan di sebuah daerah yang bernama Lesia. Di sana, Nora dan Andreas pun bertemu dengan seorang kapten militer yang bernama Chris. Dan di sana, Chris pun menjelaskan bahwa dari pihaknya telah menyisir semua wilayah itu. Dan jejak kaki makhluk itu berhenti sekitar 20 km dari lokasi tersebut. Kemudian mereka pun menginterogasi salah satu pasangan lansia yang terkena imbas dari monster tersebut. Di mana sepasang suami istri itu berkata bahwa monster batu itu tampak seperti gunung batu yang sedang bergerak.
Selain itu, mereka juga mendengar suara raungan yang sangat mengerikan dari monster tersebut. Dan setelah itu, Nora pun kemudian mencoba untuk meneliti jejak kaki monster batu itu. Namun sayangnya di sana ia tidak menemukan tanda-tanda genetik apapun selain adanya batu dan juga tanah. Akhirnya hal itu pun membuat si Nora teringat akan dongeng troll yang sering diceritakan oleh ayahnya itu. Meskipun orang-orang tidak akan mempercayai dengan dongeng anak kecil itu, namun dengan semua bukti ini seolah-olah mengarahkan pada suatu makhluk, yaitu troll. Alhasil Nora, Andreas, dan Kapten Chris pun akhirnya berangkat menuju ke rumah ayahnya Nora, di mana sudah sekian lama ayahnya Nora ini mengalami gangguan jiwa akibat penelitian troll yang ia kerjakan. Namun sayangnya tidak pernah ada orang satupun yang percaya dengan penelitiannya itu, sehingga ayahnya Nora pun akhirnya diasingkan oleh negara ini. Namun akhirnya saat ini ayahnya Nora pun kini bisa membuktikan bahwa semua penelitiannya itu adalah nyata. Karena hal itu ayahnya Nora pun akhirnya diikut sertakan dalam misi penyelidikan tersebut. Walaupun sampai saat itu Nora dan yang lainnya pun masih saja tidak percaya dengan semua perkataan ayahnya Nora itu. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa troll benar-benar ada di dunia nyata. Di sana Nora bahkan sampai berdebat dengan ayahnya mengenai hal itu. Dan saat mereka akan pergi dari sana, tiba-tiba ternyata troll itu sejak tadi berada di sana dan berkamuflase menjadi gunung batu. Nora dan yang lainnya pun kemudian langsung melaporkan hal itu pada pemerintah pusat. Namun pemerintah pusat tentu saja tidak percaya saat ada yang berkata bahwa monster itu adalah troll. Ia bahkan dianggap telah gila dan diusir langsung dari markas operasional di sana. Nora pun kemudian meminta sedikit waktu pada Perdana Menteri untuk membuktikan perkataan ayahnya itu. Namun di sana Perdana Menteri pun memutuskan untuk menyerahkan kasus ini pada pihak militer. Akhirnya Nora pun sangat menyayangkan keputusan yang diambil oleh Perdana Menteri itu. Dan di sana dia pun merasa jika troll itu hanyalah kesepian dan kebingungan. Mereka bisa saja mengambil jalan kekerasan untuk mengusir troll itu. Namun ia pun yakin alam akan melawannya. Mendengar hal itu Nora pun akhirnya menuruti perkataan sang ayah. Sehingga mereka pun akhirnya ikut dengan militer dalam misi penyerangan malam ini. Dan singkat cerita, penyerangan pun akhirnya dimulai. Mina damer och herrer. Terlihat di sana semua pihak militer pun mulai menembaki troll dengan berbagai senjata yang mereka miliki. Namun semua itu hanyalah sia-sia. Karena troll ini adalah batu yang tidak bisa ditembus oleh senjata apapun. Yang ada setiap serangan yang mereka lakukan hanyalah membuat troll itu semakin marah. Setelah itu troll itu pun langsung membalas serangan dan membunuh begitu banyak pasukan militer di sana. Bahkan troll itu pun sempat menelan salah satu prajurit yang saat itu sedang terluka. Dan jika terus seperti ini, maka mereka semua akan bisa mati sia-sia. Kemudian ayahnya Nora pun nekat menyapa troll itu dan berusaha untuk menenangkannya. Namun saat troll itu mulai tenang, tiba-tiba saja seseorang malah menyerangnya dari arah belakang. Sehingga troll itu pun langsung marah dan mengempas ayahnya Nora hingga sekarat. Nyatanya jika mereka tidak melakukan apapun, troll itu sebenarnya tidak akan menyerang mereka. Dan di detik-detik kematiannya, ayahnya Nora pun menyebutkan 3 kata, yaitu istana, raja, dan juga rumah, yang semuanya pasti saling berkaitan dengan troll tersebut. Setelah kematian sang ayah, Nora pun semakin percaya bahwa makhluk yang mereka hadapi saat ini adalah troll seperti di dunia dongeng. Setelah kematian sang ayah, Nora pun semakin percaya bahwa makhluk yang mereka hadapi saat ini adalah troll seperti di dunia dongeng. Jika memang sesuai dengan di dunia dongeng, maka troll akan ketakutan dengan suara lonceng. Dan untuk membuktikan hal itu, Nora dan yang lainnya pun langsung melancarkan aksi mereka dengan membawa beberapa lonceng dan mendekati troll tersebut. Detta är Motorsen.
Tanpa disangka, dugaan mereka pun benar-benar terjadi. Dan ternyata dongeng yang diceritakan oleh ayahnya Nora pun selama ini adalah kisah nyata. Berita kekacauan itu pun dengan cepat menyebar di berbagai negara. Masyarakat pun mulai panik dan mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini. Apalagi diketahui bahwa troll ini mulai bergerak ke arah ibu kota. Dan singkat cerita, sesampainya di markas operasional, si Nora pun langsung mengusulkan agar mereka mencari tahu tentang informasi troll terlebih dahulu sebelum mereka mengambil tindakan selanjutnya. Meskipun Nora telah membuktikan perkataannya, namun kepala pemerintah dan Perdana Menteri pun masih saja tidak setuju dengan si Nora. Di sana mereka pun lebih memilih untuk menghancurkan troll itu dengan menggunakan sebuah rudal. Akhirnya berdasarkan keputusan itulah masyarakat di ibu kota pun langsung dievakuasi untuk mengosongkan wilayah target operasional itu. Mengetahui hal tersebut, Nora dan Andreas pun tentu saja tidak setuju dengan keputusan itu. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah hanya akan menghancurkan wilayah ibu kota saja. Dan saat Nora sedang berpikir, ia pun tiba-tiba saja teringat dengan perkataan ayahnya sebelumnya, di mana ia sempat menyebutkan tentang raja, rumah, dan istana. Dan tanpa disangka semua itu pun mengarah pada suatu tempat, yaitu istana kerajaan. Di sana mereka pun bertemu dengan pejabat senior yang bernama Richard Sinding, di mana nama Richard Sinding ini beberapa kali disebut dalam buku harian ayahnya Nora. Sehingga Nora pun berpikir jika Richard ini mungkin saja mengetahui sesuatu terkait semua ini. Dan singkat cerita, sesampainya di istana kerajaan, Richard pun langsung menunjukkan sebuah terowongan tersembunyi yang ada di dalam istana kerajaan tersebut. Dan tanpa disangka, istana kerajaan Norwegia ternyata dibangun di atas kerajaan troll. Demi pembangunan itu, mereka pun bahkan rela membantai semua keluarga troll, hingga tersisalah satu keturunan raja, yaitu troll yang sekarang ini mengamuk di luar sana. Dan dari informasi itulah maka sudah dipastikan bahwa semua perkataan ayahnya Nora adalah benar adanya. Jika begitu, maka mereka pun hanya membutuhkan satu hal saja untuk menghentikan troll tersebut, yaitu adalah cahaya matahari. Bisa diingat kembali bahwa mereka pernah melihat troll itu keluar di siang hari, namun ia tidak pernah terkena cahaya matahari secara langsung. Dengan cepat Nora dan Andreas pun langsung bergegas menuju ke ibu kota untuk menghentikan pengeboman itu. Di sana Nora juga meminta bantuan kepada Kapten Chris untuk membantu mereka. Sementara itu Andreas pun langsung menghubungi rekannya untuk meretas sistem markas operasional. Dan sesuai rencana mereka pun akhirnya berhasil menggagalkan pengeboman yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut. Dan di waktu yang bersamaan terlihat di sana Nora dan Andreas yang membawa kerangka kepala troll. Di sana mereka pun kemudian memancing troll itu ke lokasi yang sudah ditentukan oleh Kapten Chris. Dan sesampainya di sana, Kapten Chris pun lalu menyalakan beberapa lampu penerang yang membuat troll itu pun kesakitan. Melihat hal itu, Nora pun merasa sangat kasihan, karena sebenarnya bukan ini yang ia inginkan. Di sana ia benar-benar tidak tega mendengar suara raungan kesakitan dari troll tersebut. Dan terlihat di sana Nora pun menangis histeris dan menyuruh troll itu untuk segera pergi dan kembali ke gunung. Namun sayangnya di saat itu pula matahari pun mulai terbit dan membuat troll itu terbakar dan berubah menjadi bukit batu. Akhirnya bukit batu itu pun kemudian diberi nama Bukit Tobia sesuai dengan nama ayahnya Nora. Dan film pun akhirnya selesai.
Nah, itu dia rangkuman alur cerita dari film Troll tahun 2022. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan juga subrek. And see you the next video.